Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mega Lestari. Hari ini aku akan menceritakan kisah Islami lagi. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel aku maupun sudah subscribe lama, terima kasih banyak. Kalau misalnya ini adalah video pertama yang teman-teman nonton di channel aku, welcome. Aku upload video tentang kisah-kisah Islami. Jadi kalau teman-teman suka dengan salah satu kisah tersebut, please subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman jadi orang pertama yang tahu pas video aku di-upload. Oke, daripada penasaran, kita langsung aja ke ceritanya ya teman-teman. Wanita bisu, tuli, buta, dan lumpuh. Seorang lelaki yang saleh bernama Thabit bin Ibrahim sedang berjalan di pinggiran kota Kufah. Tiba-tiba dia melihat sebuah apel jatuh keluar pagar. Sebuah kebun buah-buahan melihat apel yang merah ranum itu tergeletak di tanah. Terbitlah air liur Thabit. Terlebih-lebih di hari yang sangat panas dan di tengah rasa lapar dan haus yang mendera. Maka tanpa berpikir panjang dipungut dan dimakannyalah buah apel yang terlihat sangat lezat itu. Akan tetapi baru setengahnya dimakan, dia teringat bahwa buah apel itu bukan miliknya dan dia belum mendapat izin pemiliknya. Maka ia segera pergi ke dalam kebun buah-buahan itu dengan maksud hendak menemui pemiliknya agar menghalalkan buah apel yang telah terlanjur dimakannya. Di kebun itu ia bertemu dengan seorang lelaki. Maka langsung saja ia berkata, "Aku sudah memakan setengah dari buah apel ini. Aku berharap Anda menghalalkannya." Orang itu menjawab, "Aku bukan pemilik kebun ini. Aku hanya khadamnya yang ditugaskan merawat dan mengurusi kebunnya." Dengan nada menyesal, Thabit bertanya lagi, "Di mana rumah pemiliknya? Aku akan menemuinya dan minta agar dihalalkan apel yang telah kumakan ini." Pengurus kebun itu memberitahukan, "Apabila engkau ingin pergi ke sana, maka engkau harus menempuh perjalanan sehari semalam." Thabit bin Ibrahim bertekad akan pergi menemui si pemilik kebun itu. Katanya kepada orang tua itu, "Tidak mengapa, aku akan tetap pergi menemuinya meskipun rumahnya jauh. Aku telah memakan apel yang tidak halal bagiku karena tanpa seizin pemiliknya. Bukankah Rasulullah SAW sudah memperingatkan kita lewat sabdanya, siapakah yang tubuhnya dari yang haram maka ia lebih layak menjadi umpan api neraka." Thabit pergi juga ke rumah pemilik kebun itu, dan setiba di sana dia langsung mengetuk pintu setelah si pemilik rumah membukakan pintu. Thabit langsung memberi salam dengan sopan seraya berkata, "Wahai tuan yang pemurah, saya sudah terlanjur makan setengah dari buah apel tuan yang jatuh keluar kebun tuan. Karena itu, sudihkah tuan menghalalkan apa yang sudah kumakan itu?" Lelaki tua yang ada di hadapan Thabit mengamatinya dengan cermat. Lalu dia berkata tiba-tiba, "Tidak, aku tidak bisa menghalalkannya kecuali dengan satu syarat." Thabit merasa khawatir dengan syarat itu karena takut ia tidak bisa memenuhinya. Maka segera ia bertanya, "Apa syarat itu tuan?" Orang itu menjawab, "Engkau harus mengawini putriku." Thabit bin Ibrahim tidak memahami apa maksud dan tujuan lelaki itu. Maka dia berkata, "Apakah karena hanya aku makan setengah buah apelmu yang jatuh keluar dari kebunmu, aku harus mengawini putrimu?" Tetapi pemilik kebun itu tidak menggubris pertanyaan Thabit. Ia malah menambahkan, katanya, "Sebelum pernikahan dimulai, engkau harus tahu dulu kekurangan-kekurangan putriku itu. Dia seorang yang buta, bisu, dan tuli. Lebih dari itu, ia juga seorang gadis yang lumpuh." Thabit terkejut dengan keterangan si pemilik kebun.
dia berpikir dalam hatinya apakah perempuan semacam itu patut dia persunting sebagai istri gara-gara ia memakan setengah buah apel yang tidak dihalalkan kepadanya. Kemudian pemilik kebun itu menyatakan lagi, selain syarat itu, aku tidak bisa menghalalkan apa yang telah kau makan. Namun Sabit kemudian menjawab dengan mantap, aku akan menerima pinangannya dan perkawinannya. Aku telah bertekad akan mengadakan transaksi dengan Allah. Untuk itu aku akan memenuhi kewajiban-kewajiban dan hak-hakku kepadanya karena aku amat berharap Allah selalu meridaiku dan mudah-mudahan aku dapat meningkatkan kebaikan-kebaikanku di sisi Allah Ta'ala. Maka pernikahan pun dilaksanakan. Pemilik kebun itu menghadirkan 2 saksi yang akan menyaksikan akad nikah mereka. Sesudah perkawinan usai, Sabit dipersilahkan masuk menemui istrinya. Sewaktu Sabit hendak masuk kamar pengantin, dia berpikir akan tetap mengucapkan salam walaupun istrinya tuli dan bisu. Karena bukankah malaikat Allah yang berkeliaran dalam rumahnya tentu tidak tuli dan bisu juga. Maka ia pun mengucapkan salam, Assalamualaikum. Tak disangka sama sekali wanita yang ada di hadapannya dan kini resmi menjadi istrinya, ia menjawab salamnya dengan baik. Ketika Sabit masuk, hendak menghampiri wanita itu, dia mengulurkan tangan untuk menyambut tangannya. Sekali lagi Sabit terkejut karena wanita yang kini menjadi istrinya itu menyambut uluran tangannya. Sabit sempat terhentak menyaksikan kenyataan ini. Kata ayahnya dia wanita tuli dan bisu, tetapi ternyata dia menyambut salamnya dengan baik. Jika demikian berarti wanita yang ada di hadapanku ini dapat mendengar dan tidak bisu. Ayahnya juga mengatakan bahwa dia buta dan lumpuh, tetapi ternyata dia menyambut kedatanganku dengan ramah dan mengulurkan tangan dengan mesra pula. Kata Sabit dalam hatinya. Sabit berpikir, mengapa ayahnya menyampaikan berita-berita yang bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya. Setelah Sabit duduk di samping istrinya, dia bertanya, ayahmu mengatakan kepadaku bahwa engkau buta. Mengapa wanita itu kemudian berkata, ayahku benar karena aku tidak pernah melihat apa-apa yang diharamkan Allah. Sabit bertanya lagi, ayahmu juga mengatakan bahwa engkau tuli. Mengapa? Wanita itu menjawab, ayahku benar karena aku tidak pernah mau mendengar berita dan cerita orang yang tidak membuat ridha Allah. Ayahku juga mengatakan kepadamu bahwa aku bisu dan lumpuh. Bukan? Tanya wanita itu kepada Sabit, yang kini sah menjadi suaminya. Sabit mengangguk perlahan mengiyakan pertanyaan istrinya. Selanjutnya wanita itu berkata, aku dikatakan bisu karena dalam banyak hal aku hanya menggunakan lidahku untuk menyebut asma Allah Ta'ala saja. Aku juga dikatakan lumpuh karena kakiku tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang bisa menimbulkan kegusaran Allah Ta'ala. Sabit amat bahagia mendapatkan istri yang ternyata amat saleh dan wanita yang akan memelihara dirinya dan melindungi hak-haknya sebagai suami dengan baik. Dengan bangga ia berkata tentang istrinya, ketika kulihat wajahnya, subhanallah, dia bagaikan bulan purnama di malam yang gelap. Sabit dan istrinya yang salihah dan cantik rupawan itu hidup rukun dan berbahagia. Tidak lama kemudian mereka dikaruniai seorang putra yang ilmunya memancarkan hikmah ke penjuru dunia. Itulah Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Jadi itu dia tadi ya teman-teman, kisah teladan kali ini. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dari kisah ini. Semoga Allah senantiasa menguatkan iman kita dan semoga Allah menjadikan kita manusia yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.